Pernah dengar cerita tentang bola api yang melayang di malam hari? Bukan, ini bukan kembang api atau lampion. Di Indonesia, ada legenda urban mengerikan bernama Banaspati. Katanya, Banaspati adalah entitas gaib yang wujudnya seperti bola api menyala-nyala. Konon, ia sering muncul di tempat-tempat sepi atau angker, melayang-layang mencari mangsa. Beberapa cerita menyebutkan Banaspati adalah perwujudan dari seseorang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi, atau bahkan roh jahat yang dikirim untuk mencelakai orang lain. Semakin besar apinya, konon semakin kuat pula kekuatannya. Masyarakat percaya, untuk menghindarinya, kita harus membaca doa atau bahkan menunduk ke tanah. Jadi kalau kamu lihat bola api aneh di tengah malam, lebih baik hati-hati ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor. Kalian mendengar cerita tentang hantu Banyu? Ini adalah salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia, terutama di daerah yang banyak sungainya. Konon, hantu Banyu adalah sosok makhluk halus penunggu perairan, seperti sungai atau danau yang dalam dan tenang. Masyarakat setempat percaya, sosok ini seringkali muncul saat senja atau malam hari, mengintai siapa saja yang berani mendekati wilayahnya. Wujudnya digambarkan menyeramkan, seringkali dengan rambut panjang yang terurai seperti ganggang atau lumut. Katanya, ia suka menarik korbannya ke dalam air hingga tenggelam. Itulah sebabnya, orang tua dulu sering melarang anak Kenania bermain di dekat sungai saat maghrib tiba. Meskipun terdengar menyeramkan, cerita ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada dan menghormati alam di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita misteri lainnya. Kalian pernah dengar cerita serem dari nenek atau kakek kalian nggak? Indonesia itu kaya banget sama legenda urban dan cerita hantu yang bikin bulu kuduk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya penunggunya sendiri. Sebut saja kuntilanak yang katanya suka nongkrong di pohon, atau genderuwo yang badannya gede dan baunya khas banget. Belum lagi pocong yang loncat-loncat minta dilepasin talinya. Serem kan? Tapi justru itu yang bikin menarik. Cerita-cerita ini bukan cuma buat nakut-nakutin loh, tapi juga jadi bagian dari budaya kita yang kaya. Nah, di video selanjutnya kita bakal kupas tuntas satu persatu hantu-hantu paling legendaris di Indonesia. Siapa yang paling kalian takutin? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita serem soal genderuwo, makhluk tinggi besar, berbulu lebat, dan bermata merah ini. Jadi salah satu figur paling ikonik dalam mitologi Nusantara. Tapi, dari mana sih sebenarnya asal-usulnya? Ternyata, ceritanya beda-beda tergantung daerah. Versi yang paling umum menyebutkan kalau genderuwo adalah arwah penasaran dari orang yang meninggalnya tidak wajar. Misalnya bunuh diri atau jadi korban kejahatan. Ada juga yang percaya kalau mereka ini dulunya manusia yang semasa hidupnya punya perilaku sangat buruk, suka berbuat jahat, atau bahkan punya ilmu hitam. Nah, setelah meninggal, arwahnya tidak diterima di alam baka, dan akhirnya gentayangan menjadi genderuwo. Versi lain menyebutkan kalau genderuwo sebenarnya adalah jin, atau makhluk halus yang sengaja dikirim untuk mengganggu atau mencelakai manusia. Manapun versinya, sosok genderuwo selalu berhasil bikin bulu kuduk berdiri ya. Kalau di daerahmu, cerita genderuwo seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor. Kamu merasa ada yang menjaga rumahmu? Di Kamboja, ada kepercayaan tentang roh pelindung rumah yang disebut Teah Tefoda. Sosok ini bukanlah hantu yang menakutkan, melainkan roh leluhur atau dewa yang diyakini tinggal di dalam rumah untuk melindungi penghuninya. Mereka sering digambarkan sebagai roh baik hati yang membawa keberuntungan, kekayaan, dan menjaga keharmonisan keluarga dari energi negatif. Banyak keluarga di sana menyiapkan altar kecil atau rumah roh di halaman mereka sebagai tempat persembahan untuk menghormati. Persembahan seperti bunga, buah, dan dupa diberikan secara rutin. Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa terima kasih dan memastikan sang roh pelindung tetap senang dan terus memberkati rumah mereka. Jadi, Teah Tefoda adalah simbol perlindungan dan kemakmuran dalam budaya Kamboja. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik. Kamu bertanya-tanya seperti apa hantu di Myanmar? Ternyata mereka punya banyak sekali jenisnya. Asal-usul hantu di Burma bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Pertama, ada yang disebut Thai.
Ini adalah roh orang jahat yang meninggal dan dikutuk. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk tinggi berkulit gelap, dengan telinga besar dan lidah yang panjang. Menyeramkan. Ya, lalu ada juga yang namanya Nat. Nat ini bisa dianggap sebagai roh penjaga. Mirip seperti peri atau hantu dan seringkali dikaitkan dengan kematian yang tragis atau tidak wajar. Selain itu, ada juga hantu-hantu lain yang berasal dari legenda. Misalnya arwah wanita yang meninggal saat melahirkan dan sering menghantui reruntuhan kuno. Cerita mana yang paling membuatmu penasaran? Coba tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.